Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bertemu di pertemuan minggu ke-12. Kali ini adalah part yang kedua. Adapun yang akan kita bahas yang bagian pertama yaitu adalah tekanan udara dan angin. Jadi, tekanan udara ini didefinisikan sebagai tekanan yang diakibatkan oleh adanya massa dari udara tersebut. Jadi, tekanan udara ini akan bergerak ke segala arah, baik itu bawah, atas, samping. Kemudian tekanan udara juga mendorong objek, sehingga keseimbangan dari tekanan udara mampu membuat mendorong dari si objek tersebut. Kemudian bagaimana cara mengukur tekanan udara? Ada alat yang namanya barometer. Jadi ketika tekanan udara meningkat di di tabung yang isinya adalah merkuri, ini akan meningkat. Kemudian ketika tekanan udara menurun, maka massa dari merkuri ini akan mengisi kolom tersebut. Nah, ini tadi barometer merkuri sederhana. Jadi berat kolom merkuri diseimbangkan dengan tekanan yang diberikan pada cawan merkuri oleh udara di atasnya. Jika tekanan turun, kolom merkuri akan turun. Jika tekanan naik, kolom akan naik. Barometer aneroid yang di bawah memiliki ruang yang sebagian dikosongkan yang berubah bentuk mengalami kompresi ketika tekanan udara naik dan ekspansi ketika tekanan turun. Kemudian beberapa faktor yang menyebabkan angin. Jadi angin ini adalah hasil dari perubahan horizontal dari tekanan udara. Udara yang mengalir dari area dengan tekanan tinggi akan mengalir ke yang tekanannya rendah. Jadi ini ya, jadi sesuai dari yang tekanannya tinggi ke tekanannya rendah. Kemudian karena adanya perbedaan panas yang ada di permukaan bumi akan menghasilkan perbedaan tekanan. Radiasi matahari akan menyebabkan sumber energi untuk beberapa dari angin. Terdapat 3 faktor yang mengkombinasikan untuk mengontrol angin. Yang pertama adalah perbedaan tekanan, yang kedua adalah efek Coriolis, dan adanya friksi. Kita akan coba bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah perbedaan tekanan. Jadi gradien tekanan ini adalah nilai dari perubahan perubahan tekanan terhadap jarak yang diberikan. Ada yang kita sebut sebagai isobar dengan jarak yang tertutup. Ini merupakan garis di suatu peta yang mengoneksikan antar wilayah yang memiliki tekanan udara yang sama, atau bisa juga mengindikasikan adanya gradien tekanan yang ganjil dan adanya angin yang tinggi. Kemudian secara luas atau isobar space widely ini untuk mengindikasikan adanya tekanan yang lemah dan juga adanya angin yang ringan. Nah, ini tadi isobar pada peta cuaca. Isobar digunakan untuk menunjukkan distribusi tekanan di peta cuaca harian. Isobar jarang lurus tetapi biasanya membentuk kurva luas. Isobar yang konsentris menunjukkan sel tekanan tinggi dan rendah. Bendera angin ini mengindikasikan aliran udara yang diperkirakan mengelilingi sel tekanan dan diplot sebagai terbang atau fly dengan angin. Artinya angin yang bertiup menuju lingkaran stasiun. Perhatikan di peta ini bahwa jarak isobar lebih rapat dan kecepatan angin lebih besar di sekeliling pusat tekanan rendah daripada di pusat tekanan tinggi. Yang faktor berikutnya adalah efek Coriolis. Jadi efek Coriolis ini menjelaskan bagaimana rotasi bumi terhadap perpindahan dari objek. Di bagian utara dari hemisfer,
beberapa objek yang mudah terbang atau fluida, ini termasuk angin, akan terdefleksi ke arah kanan dari pergerakan asal. Sedangkan untuk yang di bagian hemisfer selatan, mereka akan bergerak bergeser ke kiri. Nah, ini contohnya. Jadi efek Coriolis diilustrasikan dengan penerbangan 1 jam dari kutub utara ke sebuah lokasi di ekuator. Bumi berotasi 15 derajat setiap jamnya. Jadi meskipun roket terbang dalam garis lurus, ketika kita plot jalurnya di permukaan bumi, ia akan terbang dengan jalur melengkung yang bergeser arah ke kanan target, karena dia berada di North Hemisphere. Jadi seharusnya dia lurus, tetapi karena efek dari Coriolis, maka dia akan bergeser ke kanan. Ini kalau dilihat dari atas, ini posisinya. Kemudian yang berikutnya adalah friksi. Jadi friksi di sini adalah bagaimana pergerakan udara yang lambat yang mengakibatkan adanya perubahan arah angin. Jet stream ini adalah pergerakan sungai yang cepat, di mana si udara tersebut ini bergerak dengan kecepatan 120 sampai 240 km per jam dari arah barat ke timur. Ini tadi pergerakannya, ini karena efek Coriolis, maksud saya efek friction. Ini untuk yang efek Coriolis, ini untuk yang efek frictionnya. Jadi dia tegak lurus terhadap arah Coriolisnya. Yang berikutnya adalah pusat tekanan dan angin. Jadi ada yang kita sebut jadi yang high and low. Jadi ada siklon are center of low pressure, sedangkan antisiklon adalah pusat dari tekanan tinggi. Di dalam siklon, pressure akan menurun dari outer isobar ke pusatnya. Di antisiklon, ini adalah lawan dari siklon. Isobar akan meningkat dari luar ke pusat. Nah, ini adalah angin siklon dan antisiklon. Ketika gradien tekanan dan efek Coriolis ini akan teraplikasikan ke pusat tekanan di bagian utara dari hemisfer, aliran angin akan bergerak berlawanan arah jarum jam yang di bagian rendahnya. Sedangkan di bagian yang tinggi, mereka akan bergerak searah jarum jam. Sedangkan di hemisfer yang lain, akibat dari friksi akan menghasilkan net flow dari air inward di sekitar dari siklon, dan di net flow di air outward di sekitar antisiklon. Ini penggambarannya. Panah menunjukkan angin yang bertiup ke arah dalam dan melawan arah jarum jam di sekitar sebuah pusat tekanan rendah atau siklon. Searah jarum jam di sekitar sebuah pusat tekanan tinggi. Yang berikutnya adalah pengaruhnya di cuaca dan tekanan udara. Peningkatan udara ini akan berasosiasi dengan pembentukan awan dan presipitasi, di mana udara sinking akan terhasilkan sehingga menghasilkan langit yang cerah. Kemudian ini adalah prediksi cuaca, di mana laporan cuaca ini menunjukkan di suatu lokasi dan beberapa bentukan yang mungkin di siklon dan antiklon di suatu daerah. Di pusat tekanan rendah akan dapat menghasilkan udara yang buruk di beberapa musim. Dan ini adalah sebuah pusat tekanan rendah atau siklon, memiliki angin permukaan yang berkonvergensi dan udara yang naik menghasilkan kondisi berawan.
sebuah pusat tekanan tinggi antisiklon memiliki angin permukaan yang divergen dan udara yang turun yang menghasilkan langit cerah dan cuaca tenang. Kemudian yang selanjutnya adalah angin global. Jadi keseimbangan atmosfer ini dihasilkan karena ada beberapa sistem transfer panas. Jadi sistem ini akan membuat udara panas akan bergerak ke latitude atau lintang tinggi dan udara dingin akan bergerak ke ekuator. Sedangkan untuk yang non-rotating Earth model on hypothetical non-rotating planet dengan beberapa permukaan yang relatif rata atau keduanya adalah darat dan yang itunya adalah air, akan menghasilkan form sel yang berbeda. Ini tadi sistem konveksi sederhana dihasilkan oleh pemanasan atmosfer yang tidak merata. Kemudian kalau seandainya kita menggunakan model rotasi bumi, jadi karena efek dari rotasi akan menyebabkan adanya penambahan model sirkulasi global, di mana sistem konveksi ini akan berhenti di bagian sel yang lebih kecil. Ada yang kita sebut sebagai trade wind. Ini adalah two belts of wind that blow almost constantly from easterly direction and are located on the north and south side of the subtropical heights. Sedangkan westerlies adalah dominannya dari barat ke timur yang mengkarakterisasikan regional dari kedua kutub di bagian subtropis. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai polar easterlies, adalah angin yang dapat berhembus dari kutub tinggi ke subpolar atau subkutub yang rendah. Angin ini tidak konstan seperti dari trade winds. Sedangkan polar front adalah stormy frontal zone yang memisahkan antara massa udara dingin di kutub dengan massa udara hangat di tropis. Dan ini pergerakannya yaitu sirkulasi global idealisasi yang diajukan untuk model sirkulasi 3 sel dari bumi berotasi. Kemudian ada pengaruhnya dari kontinen di sini. Jadi pengaruh dari kontinen ini hanya untuk yang dia terus memiliki truly continuous pressure belt di bagian subpolar low di southern hemisphere, di bagian hemisfer
Oke, kita lanjut di sini. Jadi ini kita sebut sebagai angin monsoon, di mana ini akan berhubungan dengan musim yang ada di dunia di sana, di mana angin monsoon ini biasanya ada di Asia. Ketika di musim dingin, angin akan berhembus dari daratan ke lautan, sedangkan di bagian ketika musim panas arahnya kebalikan dari laut ke darat. Nah, ini peta ini menunjukkan tekanan udara permukaan rata-rata dalam milibar untuk bulan Juli dengan angin yang berasosiasinya. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai angin lokal. Jadi angin lokal ini disebabkan karena adanya efek dari topografi atau akibat adanya variasi di komposisi permukaannya. Kemudian kita akan bisa lihat di daerah daratan dan laut yang breeze di sana. In coastal area during the warm summer month, the land surface is heated more intensely during the light hours than an ejection body of water in heated. Sebagai hasilnya, udara akan naik ke permukaan, kebalikannya ada di malam hari. Dan ini adalah bagaimana penjelasan angin darat dan angin laut. Jadi selama siang hari inilah yang kita sebut sebagai angin laut. Jadi udara yang lebih dingin dan lebih padat di atas perairan bergerak ke daratan membangkitkan angin laut. Sedangkan pada malam hari, daratan mendingin lebih cepat daripada lautan membangkitkan aliran lepas pantai yang disebut dengan angin darat. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai angin lembah dan angin gunung. Jadi secara umum kita bisa dapatkan penjelasan di sini penggambarannya. Jadi selama siang hari, udara di atas lereng gunung dipanaskan dan naik sehingga menciptakan angin lembah. Sedangkan pada malam hari, udara di atas lereng gunung mendingin lebih cepat dan mengalir ke lembah hangat di bawahnya menciptakan angin gunung. Kemudian arah angin. Jadi ini akan memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Jadi arahnya nggak cuma satu tapi lebih dari satu. Kemudian bagaimana mengukur angin? Kita bisa menggunakan alat yang kita sebut sebagai anemometer atau amometer. Jadi ini adalah alat yang bagaimana mengukur kecepatan dari angin. Kemudian ini yang cukup sering kita bahas, yaitu adalah El Nino dan La Nina. Jadi El Nino ini adalah nama udara panas yang berasal dari hangat dari samudra yang berasal dari Pasifik Tengah dan Pasifik Timur. Beberapa El Nino ini dapat mengakibatkan adanya cuaca ekstrim di beberapa bagian belahan dunia. Nah, jadi ini mungkin kita coba penjelasan ke La Nina dulu. Jadi selama peristiwa La Nina, angin pasat kuat menggerakkan arus ekuatorial menuju barat. Pada waktu yang sama, arus Peru yang kuat menyebabkan naiknya air dingin di sepanjang pesisir barat Amerika Selatan. Sedangkan untuk yang El Nino, jadi ketika osilasi selatan terjadi, tekanan di atas bagian timur dan barat Pasifik mengalami flip-flop berbalik mendadak. Ini menyebabkan angin pasat berkurang mengakibatkan air hangat ke arah timur di sepanjang ekuator dan mulai terbentuk El Nino. Sebagai hasilnya, air permukaan di tengah dan timur Pasifik menghangat yang berdampak sangat besar terhadap pola-pola cuaca. Ini adalah La Nina. Jadi beberapa peneliti ini mengidentifikasikan bahwa ketika temperatur permukaan di bagian timur dari Pasifik ini lebih dingin daripada rata-rata,
La Nina ini akan men-trigger beberapa pola cuaca di beberapa daerah. Dan ini adalah ketika El Nino dan La Nina terjadi. Jadi El Nino memiliki dampak paling signifikan terhadap iklim di Amerika Utara selama musim dingin. Selain itu, El Nino mempengaruhi area di sekeliling Pasifik tropis baik pada musim dingin maupun musim panas. Serupa halnya, La Nina berdampak paling signifikan di Amerika Utara pada musim dingin, tetapi mempengaruhi area-area lain selama semua musim. Jadi ini ada penggambaran dari La Nina dan El Nino di beberapa bulan. Dan warna-warna ini untuk mengindikasikan arus yang mungkin terjadi di daerah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah distribusi global dari presipitasi. Jadi presipitasi global dapat terjelaskan jika pengetahuan mengenai angin global dan sistem tekanan ini dapat diaplikasikan. Yang selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai pola cuaca dan badai dahsyat. Jadi kita akan membahas bagaimana massa udara dan cuaca. Jadi massa udara ini adalah suatu badan atau suatu tubuh dari udara yang terkarakterisasi dengan adanya temperatur yang mirip dan sejumlah moisture di beberapa altitude. Pergerakan dari massa udara ini akan berkorelasi dengan cuaca di area tersebut ketika terjadi perubahan atau perpindahan massa udara. Ini jadi invasi udara beku ketika massa udara sangat dingin ini bergerak ke arah selatan dari Kanada. Massa udara ini membawa sebagian cuaca terdingin dari musim dingin ke area yang ada di jalurnya. Ketika massa udara terus maju ke Amerika Serikat, ia perlahan menjadi lebih hangat. Jadi massa udara juga berubah perlahan di waktu yang sama seiring ia memodifikasi cuaca di area yang dilewatinya. Kemudian classifying atau pembagian dari massa udara ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ini lebih enak dijelaskan di gambar. Jadi ini adalah untuk yang A adalah yang pola untuk musim dingin dan untuk yang B adalah pola untuk musim panas. Jadi kawasan sumber sebagian besar berada di lokasi subtropik dan subpolar. Fakta bahwa lintang menengah adalah tempat di mana massa udara dingin dan hangat bertemu. Seringkali karena angin-angin konvergen dari sebuah siklon yang bergerak menarik mereka bersama, berarti bahwa zona ini kekurangan kondisi penting untuk menjadi kawasan sumber. Perbedaan antara kutub dan Arktik relatif kecil dan berfungsi mengindikasikan tingkat kedinginan dari massa udara masing-masing dengan membandingkan peta musim dingin A dan musim panas. Untuk yang B, jelas terlihat bahwa batas dan karakteristik temperatur berfluktuasi. Kemudian ini adalah cuaca di Amerika Utara. Jadi ini pengaruhnya, jadi untuk di bagian timur dari pegunungan Rocky ini terpengaruh karena adanya kutub kontinen dan adanya tropical angin laut massa udara. Jadi continental polar air mass ini adalah secara umum dingin dan kering di musim dingin dan lebih sejuk dan kering di musim panas. Sedangkan untuk yang massa udara tropis laut ini biasanya hangat, menghasilkan moisture dan kelembapan dan moisture itu kebasahan dan biasanya nggak stabil. Kemudian maritime tropical air ini adalah sumber dari banyak hal, tidak semuanya, tetapi beberapa presipitasi didapatkan di bagian timur dari Amerika. Nah ini untuk pergerakannya. Jadi udara angin maritim ini dimulai
sebagai CP Air Mass in Siberia, dingin, kemudian benua yang kering, kemudian perubahan dari udara kutub tersebut relatif ringan, kemudian lembab dan tidak stabil. Kemudian udara kutub maritim, masa udara kutub maritim ini berasal dari Atlantik Utara, lebih tepatnya di pantai timur dari Kanada. Seperti ini penggambarannya. Jadi selama musim dingin, masa udara dari MP maritim kutub biasanya dimulai sebagai masa udara kontinental kutub CP di Siberia. Udara CP dimodifikasi menjadi. Kemudian ini adalah kontinental tropis di Amerika Utara. Jadi perubahan ini mengakibatkan adanya hujan yang turun akibat dari perpindahan atau pergerakan dari si kontinental tropik. Ketika dua masa air ketemu, masa udara ketemu, mereka terbentuk menjadi front. Kemudian di mana batasnya akan terseparasi atau membagi menjadi dua masa udara tersebut. Ini ada yang kita sebut sebagai warm front dan ada juga sebagai cold front. Jadi diagram ini menunjukkan idealisasi awan dan cuaca yang diasosiasikan dengan front hangat. Selama hampir sepanjang tahun, front hangat menghasilkan presipitasi ringan sampai sedang di atas area yang lebar. Sedangkan front dingin yang bergerak cepat dan awan-awan cumulonimbus. Badai petir dapat terjadi jika udara hangat tidak stabil. Kemudian yang berikutnya ada front stationary dan front occluded. Dan ini penjelasannya. Jadi dalam contoh ini udara di belakang front dingin lebih dingin dibandingkan dan lebih padat daripada udara di depan front. Nih. Kemudian front dingin permukaan bergerak lebih cepat daripada front hangat permukaan dan menyusulnya untuk membentuk front tersumbat. Udara dingin lebih padat menaikkan udara hangat dan maju ke dalam dan menggantikan udara dingin. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai siklon lintang tengah. Siklon lintang tengah ini merupakan pusat terbesar dari tekanan rendah yang biasanya berpindah dari barat ke timur dan menyebabkan adanya cuaca badai. Dan ini adalah badai yang menyapu bagian tengah Amerika Serikat dan menghasilkan tiupan angin kencang hingga 125 km per jam, hujan es dan salju. Badai ini juga menghasilkan 61 tornado pada 26 Oktober 2010. Siklon ini mencatat rekor tekanan terendah tak terkait hurricane yang pernah dicatat di atas Amerika, yaitu 28,21 inci merkuri. Dan ini adalah peta yang menunjukkan front massa udara dan angin permukaan. Jadi yang A ini adalah tampilan 3 dimensi penampang yang memotong front hangat dan dingin di sepanjang sebuah garis titik dari titik A ke B. Jadi aturan dari airflow aloft, jadi penjelasannya adalah seperti ini. Jadi penggambaran idealisasi ini menunjukkan bahwa divergensi dan konvergensi di atas atau aloft menyediakan sirkulasi siklonik dan antisiklonik di permukaan. Divergensi di atas memulai pergerakan udara ke atas, mengurangi tekanan permukaan dan aliran siklonik. Di sisi lain, konvergensi di sepanjang aliran jet menghasilkan subsidensi kolom udara, tekanan permukaan yang meningkat dan angin permukaan antisiklonik. Kemudian ada badai atau thunderstorm. Adalah storm yang digenerasi dengan adanya kilat dan petir. Badai ini biasanya dihasilkan
tadi menghasilkan yaitu gust divine, hujan lebat dan hujan es. Kemudian ini adalah pembentukan dari thunderstorm. Jadi thunderstorm ini bisa dihasilkan sampai 2000 selama terjadi di bumi ini. Jadi yang pertama di cumulus stage, udara naik yang kuat menyediakan kebasahan yang kemudian berkondensasi dan membentuk awan. Kemudian tahap berikutnya yaitu tahap matang ditandai oleh presipitasi besar. Udara naik hadir berdampingan dengan udara turun dan terus memperbesar awan. Dan yang tahap terakhir yaitu ketika udara naik hilang, presipitasi menjadi ringan dan kemudian berhenti. Tanpa suplai kebasahan dari udara naik, awan akan berevaporasi. Yang berikutnya ada tornado. Jadi tornado adalah violent windstorm yang terbentuk akibat adanya kolom rotasi dari udara yang kita sebut sebagai vortex. Jadi vortex ini memanjang dari cumulonimbus cloud. Jadi kita akan dapatkan pertama ini angin lebih kuat di atas daripada di permukaan, disebut kecepatan kemiringan angin, menghasilkan gerakan bergulir di sekitar sumbu horizontal. Kemudian udara naik, badai pasir kuat memiringkan udara yang berotasi horizontal menjadi hampir vertikal, dan mesosiklon, silinder vertikal udara berotasi terbentuk. Dan ini adalah intensitas tornado. Jadi ada nama skalanya yaitu skala Fujita untuk melihat dari apa yang dihasilkan dari tornado tersebut. Kemudian ini adalah untuk keamanan dari tornado, maka dilihat dari pergerakan si tornado tersebut. Ini adalah skala Fujita, pertama dikembangkan oleh Theodore Fujita pada tahun 1971 dan mulai digunakan pada tahun 1973. Skala intensitas Enhanced Fujita adalah revisi yang digunakan pada Februari 2007. Kecepatan angin adalah estimasi, bukan hasil pengukuran, berdasarkan kerusakan dan merepresentasikan embusan di titik kerusakan. Yang berikutnya adalah hurricane. Jadi ini tropical cyclone yang bisa bergerak kurang lebih 119 km per jam yang berada di Atlantik Utara, yaitu yang dikenal sebagai hurricane. Beberapa istilah lain kadang menamakannya juga akan berbeda sesuai dengan berada di region yang seperti apa. Ini pergerakannya dari Hurricane Floyd. Jadi hurricane ini disebabkan tadi kita akan coba jelaskan di sebagian ini. Jadi udara tenggelam di mata badai dihangatkan oleh kompresi. Kemudian kebasahan tropis berspiral ke dalam menciptakan hujan yang berputar mengelilingi di pusat badai. Aliran udara keluar di bagian atas hurricane penting karena mencegah agar aliran konvergen di level lebih rendah tidak mengisi badai. Kemudian dinding mata, zona di mana angin dan hujan paling intens. Kemudian juga ada intensitas hurricane. Kalau tadi di thunderstorm atau ada Fujita, kalau ini ada yang kita sebut sebagai Saffir-Simpson Hurricane Scale. Oke, ini adalah akhir dari part yang kedua. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan menggunakan kolom komentar yang ada di YouTube ataupun yang ada di Microsoft Teams. Nanti kita akan bahas di part yang ketiga, yaitu adalah iklim. Terima kasih.